Diterima apa enggak Gus? Urusannya Gusti Allah. Cukup Raqib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu. Berani nggak kita mengucapkan, wahai Nabi, yang nerima sholat kita itu cuma Allah, cangkemmu ra usah ikut-ikut? Berani nggak kita ngomong gitu? Nasallallahu salamata wal afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayuhal ikhwatul kiram, ana nggak akan ngambil waktu antum lama. Ana akan membahas di sini tentang masalah Gus Miftah, dan ini memang pendapat dan perkataannya memang harus kita bantah karena merusak sekali. Ayuhal ikhwatul kiram, antum silahkan dengar ucapan beliau, hadahullah wa ghafarallahu lana wa lahu. Perhatikan, antum perhatikan tentang masalah salat orang yang mabuk. Masya Allah tabarakallah rahman. Tarik napas panjang 1 jam baru dikeluarkan. Nah. Mati kok, Pak. Oh mati. Posisi ini kan masih rada doyong gitu, terus kita Rada apa? tuh doyong. Mabuk. Habis mabuk. kerja, terus mau sholat itu boleh nggak toh? Boleh. Posisi kamu masih toying. Iya toying. Masih toying. Iya. Ada mereng-mereng. Nah, tapi ki arep sholat ngono iku ya ndak entuk, Pak. Boleh. Begitu selesai kamu langsung wudu, sholat. Diterima apa enggak Gus? Urusannya Gusti Allah. Cukup Raqib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu. Berarti ora nambah dosa toh? Apa nah? Enggak Nambah dosa. Enggak toh? Justru dosa lak kowe ra salat. Tetap sholat ya, Nduk ya. Ya. Taib, antum sudah dengar sih itu, Masya Allah tabarakallah rahman. Dia mengatakan bahwasanya orang yang mabuk ya sholat saja. Ini Masya Allah tabarakallah rahman, kalau seandainya kita itu membaca Al-Quran Al-Karim dan menghafalkannya, dan memang kita ini berilmu, kita akan mendapati bahwasanya Allah sendiri yang melarang seorang muslim untuk mendekati sholat dalam kondisi mabuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah dekati salat. Bukan jangan salat, dekatin pun tidak boleh. Mendekati salat pun tidak boleh. Apalagi salatnya dalam kondisi seperti apa? Wa antum sukara, dalam kondisi engkau itu sedang mabuk. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang kita ucapkan. Makanya Allah berfirman hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian itu mengetahui apa yang kalian ucapkan. Tapi Masya Allah tabarakallah rahman, seandainya kita faham tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa mengucapkan seperti yang dia ucapkan. Seperti yang Gus Miftah ucapkan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Karena jangankan berbicara tentang masalah mabuk lo ya. Masalah kita ngantuk saja nggak boleh kita sholat dalam kondisi ngantuk. Ngantuk ini Masya Allah lebih ringan dibandingkan mabuk. Allah Subhanahu wa taala tekankan itu, dan Nabi SAW tekankan itu. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli", jika salah seorang kalian itu dalam kondisi ngantuk dan dia sedang salat, falyarkud, maka hendaknya dia tidur dulu. Jangan lanjutkan dia salat. Jangan, tidur tapi. Kenapa? Hatta yadhhab anhu naum, sampai dia itu hilang ngantuknya. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun, karena salah seorang kalian kalau dia itu salat dalam kondisi ngantuk, apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Fa innahu la yadri, dia itu nggak tahu kondisinya. Fala'allahu yastaghfir fayasubbu nafsahu, dia itu maunya minta ampun kepada Allah, malah melaknat diri dia sendiri. Karena dia nggak sadar apa yang dia ucapkan. Dia maunya minta ampun, justru malah dia melaknat diri dia sendiri. Itu bahaya, Masya Allah tabarakallah rahman. Itu kondisi mengantuk, bukan kondisi mabuk. Maka tadi itu kata para ulama yang perlu kita perhatikan, bahwasanya sholat seseorang yang mabuk itu tidak boleh. Karena dia nggak sadar apa yang dia ucapkan. Kalau nggak sadar apa yang dia ucapkan, maka nggak sah sholatnya. Itu kata para ulama. Makanya kalau kita tanya mazhab kita apa? Mazhab Syafi'i. Taib, apa kata Syafi'i dalam perkara ini? Beliau mengatakan dalam kitab beliau beliau mengatakan faman shalla sakran lam tajuz salatuhu. Barang siapa yang sholat dalam kondisi mabuk, nggak boleh dia tuh sholat, nggak boleh dia sholat. Jangankan sholat, mendekati sholat pun nggak boleh. Mendekati masjid untuk sholat pun nggak boleh. Bukan sholatnya. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, nahillahi azza wa jalla iyyahu an salati hatta ya'lama ma yaqul. Karena Allah yang melarang seseorang itu untuk melaksanakan salat dalam kondisi sakran, dalam kondisi mabuk. Maka tadi itu ayyuhal ikhwatul kiram, masyaallah tabarakallah rahman. Gus Miftah ketika mengucapkan itu memang dia harus i'tidar, harus minta maaf karena udah mengeluarkan fatwa yang salah, fatwa yang batil.
dan itu nggak boleh. Terus seandainya kalau orang mabuk, kapan sholatnya? Bukan ketika dia itu sedang toying itu kata dia. Ya sedang mabuk. Nasallallahu assalamatu wal afiyah. Apalagi ada tambahan ucapan beliau yang memang agak sedikit kasar. Itu yang nerima sholat kita ya Allah, cangkemmu ora, istilahnya ora urus-urus gitu loh. Jangan ikut-ikut, ya nggak usah ngikut-ngikut gitu cangkemmu, mulut kamu. Nasallallahu assalamatu wal afiyah. Nabi loh mengatakan kalau kalian ngantuk maka tidur dan jangan lanjutkan sholatnya. Berani nggak kita mengucapkan wahai Nabi, yang nerima sholat kita itu cuma Allah, cangkemmu rasa ikut-ikut. Berani nggak kita ngomong gitu? Nasallallahu assalamatu wal afiyah. Maka dari itu nasallallahu assalamatu wal afiyah, orang seperti ini memang harus bertobat kepada Allah SWT, karena memang fatwanya salah. Dan itu fatwanya udah banyak kesebar, dan anak dapatkan ini dari salah seorang salah seorang ustadz mengirimkan video tersebut dan memang harus dibantah. Nasallallahu assalamatu wal afiyah, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Insyaallah subhanahu wa taala kita lanjutkan dalam perkara-perkara yang lain, penyimpangan-penyimpangan yang lain dari tokoh-tokoh umat Islam. Insyaallah kedepannya tentang masalah Panji Gumilang atau dengan masalah Abu Toto yang lagi viral. Nah, masyaallah tabarakallah rahman. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.